Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ade Fahrul. Saya ingin berbagi kepada para YouTuber pemula mengenai cara mengambil gambar yang tentunya ketika kita sudah mengambil gambar ada kesempurnaan untuk kita dapat mengeditnya. Nah, jadi secara umum kita bisa lihat kalau ada suatu gambar atau suatu peristiwa ya, kita mengambil gambar, merekamnya maksud saya ya. Maka ada dua kemungkinan. Seperti ini, kita menggunakan handphone, mengambil gambar ya, atau seperti ini. Kalau seperti ini, kita kenal namanya bentuknya landscape atau tidur dia. Kemudian ada juga yang seperti ini, potret, tegak. Nah, ini sangat berbeda untuk hasil yang kita akan dapati. Kalau kita mengambil seperti ini yang benar. Ini menurut pandangan saya ya, tapi silakan aja kalau kita mengambil yang potret ya. Tetapi kalau kita mau mengeditnya nanti, tentunya kalau ketika sudah ngambil gambar ya, sudah merekamnya, kita ingin loh untuk menayangkannya atau mengeditnya. Nah, kalau kita mengambil gambar seperti ini ya, seperti ini, maka hasilnya akan full size, akan lebih bagus. Nah, dibandingkan dengan seperti ini yang kita kenal namanya potret. Apa perbandingan atau hasil yang kita dapatin nantinya? Yang pertama, kalau kita mengambil gambar dengan landscape, maka hasilnya akan maksimal full di layar editan handphone kita. Sementara kalau kita mengambil secara potret tegak, maka ketika kita edit, kiri dan kanannya akan hitam. Itu perbedaannya. Jadi kan tidak ingin ya kita kalau mengambil gambar itu hasilnya tidak maksimal. Nah, oleh karena itu saya anjurkan, ini penting sekali, perlu saya garis bawahi, penting sekali nih bagi YouTuber pemula mengambil gambar sebaiknya dengan posisi landscape, dan juga lebih enak kita ya kalau kita ambil seperti ini. Nah, supaya gambar itu stabil, maka kita letakkan jari kita seperti ini, seperti kita menahannya, bukan begini ya, begini akan goyang dia, tapi sebaiknya kita ambil begini, kita jepit. Kalau juga masih ada goyang, kita tahan dengan tangan kiri kita. Nah, itu hasilnya akan sempurna, baik itu nanti objeknya bergerak atau kita diam atau kita ambil dari atas bawah. Nah, hasilnya akan kita dapati lebih bagus, gambar akan stabil karena kita tumpu gambar handphone kita seperti kita menggunakan tripod atau monopod atau benda-benda yang akan menopang di bawah handphone kita. Jadi hasil itu akan lebih bagus, percayalah ya, karena saya mengajar di mata kuliah produksi siaran televisi, salah satunya yang saya gunakan untuk mengambil gambar yaitu dengan handphone. Nah, tetapi kalau seperti ini kita ambil nggak maksimal ini, dan juga kurang enak lah ya. Kalau saya rasakan kurang enak kalau kita mengambil gambar dengan seperti ini ya, kita jepit. Nah, ini saya sering lakukan, saya sering lihat ya di beberapa peristiwa anak-anak SMP, SMA, kuliah, atau juga orang tua atau siapapun yang menggunakan handphone sebagai alat mengambil gambar, selalu begini dia. Nah, jadi kalau kita begini, hasilnya akan tidak maksimal, kiri kanannya hitam dia di layar editan kita. Nah, kalau seperti ini itu lebih bagus. Itu beberapa tips yang sangat berguna bagi teman-teman YouTuber pemula atau siapapun yang memang selama ini melihat hasil kok tidak maksimal ya. Udah dijepit kayak gini, udah seperti kita menggunakan tripod atau kita menggunakan monopod. Kalau tripod tuh kakinya 3 kayak gini, kalau monopod cuma 1. Nah, ini juga lebih kuat, lebih kekar ya kalau kita menggunakan tangan kita. Itu misalnya kita mau ambil dari kiri ke kanan, atau dari kanan ke kiri, atau dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas ya. Itulah beberapa tips bagi pemula. Yang pasti ketika kita sudah tahu cara memegangnya, mengambil gambarnya, jangan lupa setiap saat selalu latih diri, selalu mencoba hal yang baru, selalu membangun keyakinan diri
bahwa kita bisa mengambil gambar dan kita bisa mengeditnya, dan tentunya jangan lupa nih ya, setelah kita gambar, rekam ya, baik itu gambar foto atau gambar hidup namanya video, kita edit dengan apapun softwarenya, KineMaster boleh, dengan Filmora boleh, Adobe Premiere boleh, dan banyak lagi software-software lainnya yang disediakan oleh fasilitas di handphone kita. Kemudian segera upload, jangan jaim ya, wah jelek nih, wah nanti diketahuin orang. Nah, kalau video-video kita merasa jelek kemudian kita tayangkan, banyak komen jelek, nggak bagus, miring, amburadul lah, kita bersyukur. Kenapa bersyukurnya? Sudah ditonton video kita, itu poin penting kita ya. Jadi apapun komentar orang, positif dan negatif, makin banyak orang mengomentar negatif dan positif, kita makin senang karena dapat masukan dan video kita ditonton sama orang-orang lain. Ya demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Jangan lupa kalau ini berguna, segera di-share, like, komen, dan dibuat komentarnya. Ini supaya saya bisa memberikan yang versi lain atau ilmu-ilmu lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.